Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Dewan Nirwasita Tantra. Saya Andi Ibrahim Masdar, Bupati Pulau Mandar, menyampaikan bahwa komitmen penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di tengah wabah virus COVID-19 terus dibangun pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, komitmen bersama ini telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2019-2024 dan implementasikan dari tahun ke tahun melalui RKPD dan APBD Kabupaten Polewali Mandar. Adapun kondisi pembangunan berkelanjutan tahun 2021 sebagai berikut. Pada aspek tata guna lahan, pembagian ruang lahan berdasarkan fungsi lindung dengan luasan sebesar 37,68% dan fungsi budidaya 61,61%. Penggunaan lahan utama didominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Neraca penggunaan lahan Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa 62,46% penggunaan sesuai dengan RT/RW dan 37,54% belum sesuai dengan RT/RW. Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki tutupan mangrove seluas 317,33 hektar. Kerusakan padang lamun terjadi pada Kecamatan Polewali mencapai 50% dan kecamatan lainnya mencapai 10%. Selain itu, Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki luasan tutupan terumbu karang seluas 993 hektar yang tersebar di 7 kecamatan dengan kondisi baik, sedang, dan rusak. Pada aspek kualitas air, Kabupaten Polewali Mandar dialiri sekitar 34 sungai yang tersebar di 16 kecamatan. Dari hasil pemantauan kualitas air pada 13 titik sungai tahun 2021, diketahui bahwa kategori tercemar ringan terdapat pada 3 titik. Tidak terdapat titik dengan kategori cemar sedang dan terdapat 3 titik yang memenuhi baku mutu air. Pada aspek kualitas udara, suhu udara rata-rata bulanan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 berkisar pada 27,5 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pemantauan di tahun 2021, tidak terdapat kondisi kualitas udara yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan, baik pengukuran kualitas udara melalui metode kontinu maupun sesaat. Pada aspek resiko bencana, terdapat beberapa wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan lindung karena merupakan kawasan yang memiliki kerawanan bencana. Pada aspek perkotaan, saat ini jumlah KK yang masih melakukan buang air besar di sungai terjadi penurunan dari 10,26% di tahun 2020 menjadi 7,4% di tahun 2021. Persampahan juga merupakan permasalahan utama perkotaan. Total timbunan sampah yang dihasilkan per hari mencapai 193,57 kg per hari. Dengan mencermati kondisi tersebut, maka sejumlah isu prioritas lingkungan hidup yang perlu diantisipasi antara lain. Yang pertama, adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu 37,54% belum sesuai dengan RT/RW. Kedua, belum optimalnya pengelolaan air bersih. Terdapat 38.066 rumah tangga yang memanfaatkan sumber air dari sumur, 524 rumah tangga yang memanfaatkan sungai, 16.079 rumah tangga yang memanfaatkan PDAM, sebanyak 3.949 rumah tangga yang memanfaatkan mata air, dan sebanyak 5.958 rumah tangga yang memanfaatkan air kemasan, serta memanfaatkan sumber lainnya sebanyak 32.539. Ketiga, belum optimalnya penanganan sanitasi serta pengelolaan sampah dan limbah. Masih terdapat beberapa keluarga yang fasilitas buang air besar dilakukan di sungai, yaitu 7,4% dari jumlah KK. Total timbunan sampah yang dihasilkan per hari mencapai 193,57 kg per hari. Keempat, rendahnya kapasitas adaptasi dan mitigasi dalam penanganan bencana alam dan perubahan iklim. Untuk mengantisipasi isu-isu prioritas tersebut, maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjamin kepastian hukum
serta memantapkan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati, dan surat edaran bupati. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui serangkaian strategi kolaboratif, antara lain strategi perlindungan tata guna lahan, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau, kegiatan penghijauan dan reboisasi, khususnya pada wilayah yang memiliki lahan kritis, penanaman mangrove, pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan jasa lingkungan dan wisata alam, dengan tetap mempertahankan fungsi dari kawasan hutan. Kemudian strategi pengelolaan sumber daya air, dengan melakukan pengelolaan limbah secara terpadu, melakukan proses sedimentasi terhadap air keruh, memperluas jumlah serapan air, program PAMSIMAS dan SPAM, pemantauan kualitas air, menggalakkan aksi bersih sungai, perayaan Festival Sungai Mandar, dan melaksanakan sekolah sungai. Kemudian strategi peningkatan kualitas udara, melalui pelaksanaan Car Free Day, kegiatan sepeda santai dan jalan santai, mengembangkan sistem monitoring udara ambien otomatis, pembangunan ruang terbuka hijau, revitalisasi pedestrian, pengembangan eco-office, perbaikan infrastruktur jalan, dan penyediaan bus sekolah. Selanjutnya strategi penanganan bencana, melalui penguatan aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tata ruang wilayah, penguatan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan, peningkatan kapasitas dasar sekolah aman bencana, pengurangan frekuensi dan dampak bencana, penguatan aturan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan, penguatan kerjasama lintas batas, penerapan bangunan tahan gempa bumi, serta penguatan sistem peringanan dini. Strategi permasalahan sampah di perkotaan, melalui pembuatan kompos, aksi bersih dan pemilahan sampah, penjemputan sampah terpilah, giat pasukan hijau RTH, giat pasukan orange aksi bersih, pembersihan dan pengerukan saluran air, serta giat pengelola bank sampah. Selain mengoptimalkan serangkaian strategi tersebut, terdapat sejumlah inovasi yang terus diupayakan karena dapat memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar. Inovasi yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Adapun inovasi yang terbaru yaitu Refugia sebagai alternatif pengendalian hama, pemanfaatan ekoenzima sebagai pupuk organik cair dan sebagai bahan pembersih, pengendalian hama tikus ramah lingkungan, penyediaan tanda tangan elektronik, serta budidaya manggot BSF atau Black Soldier Fly. Dukungan kebijakan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 telah menerbitkan 1 jenis peraturan bupati, 16 jenis keputusan bupati, serta 1 edaran bupati dan instruksi bupati yang terkait dengan pengelolaan sampah sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang dapat mendukung strategi keberlanjutan program Adipura dan Proklim. Sebanyak Rp21.307.792.000 atau sekitar 1,41% dari total APBD yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. Peruntukan anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk pengembangan TPA Sampah Binuang, peningkatan upah atau jasa bekerja pengelolaan kebersihan dan RTH, pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pencemaran air, udara, dan tanah, serta peningkatan kapasitas dan pembinaan terhadap program Kampung Iklim, Eco-Office, Adiwiyata, dan Bank Sampah, serta TPS 3R. Perbaikan tata kelola lingkungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meliputi pemberian penghargaan terhadap pengelolaan bank sampah atau TPS 3R, pemberian penghargaan lomba penataan lokasi hijau dan bersih, pembinaan program Kampung Iklim, pembinaan sekolah Adiwiyata, kolaborasi dengan kegiatan inisiasi masyarakat, wujud komitmen peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan ditunjukkan melalui penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja utama daerah. Capaian IKLH tahun 2020 sebesar 69,22%,
dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 65,28%. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah titik pantau yang diamati pada tahun 2021. Saya Haji Jupri Mahmud SE, Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Dari DPRD, seperti apa fungsi DPRD terkait dengan lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar. Saya ingin menjelaskan yang pertama bahwa tugas dan fungsi DPR yang melikat di pimpinan dan seluruh anggota DPRD ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi legislasi, yaitu pembuatan peraturan daerah. Yang kedua adalah fungsi controlling, yaitu adalah pengawasan untuk setiap apa yang menjadi kesepakatan, baik itu perda ataupun apapun itu di Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang ketiga adalah saya kira fungsi yang sangat utama, yaitu fungsi budgeting, yaitu fungsi penganggaran. Bagaimana DPRD berada pada pengesahan anggaran untuk setiap kegiatan atau program yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, terkait dengan fungsi utama DPRD terkait dengan keberpihakannya terhadap lingkungan hidup, program lingkungan hidup, saya kira posisi DPRD adalah teratur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa DPRD bersama dengan Bupati adalah pemerintahan daerah, tapi posisinya kita di legislasi. Nah, terkait itu program-program yang terkait dengan lingkungan hidup, bagaimana menyelamatkan lingkungan hidup, DPRD punya peran penting. Karena di DPRD ini APBD itu disahkan. Jadi fungsinya pemerintah eksekutif untuk melakukan perencanaan, membuat program, membuat perencanaan terkait anggaran. Di DPRD inilah kita coba telaah, rapat bersama Banggar dan TAPD untuk melihat apakah betul-betul program ini betul-betul yang prioritas dan seperti apa slot anggaran yang diberikan. Kalau memang itu untuk penguatan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar, saya kira DPRD punya tugas dan fungsi untuk mensukseskan kegiatan tersebut, yaitu mengesahkan anggaran terkait dengan lingkungan hidup, apalagi berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. Saya kira itu posisi tupoksi DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lingkungan hidup merupakan warisan kepada anak cucu kita. Untuk itu, mari bersama kita tingkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polman Jago.